Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman HRD, coba kita jujur ya. Pernah nggak ada karyawan yang merasa gaji saya kok nggak adil ya? Atau bahkan karyawan bagus resign hanya karena merasa tidak dihargai secara finansial. Nah, seringkali masalahnya bukan di besar kecilnya gaji, tapi karena kita belum punya sistem kompensasi and benefit yang jelas. Di video ini kita akan bahas apa itu compensation and benefits, kenapa ini penting, dan cara menyusunnya secara simpel untuk SME. Apa itu compensation and benefits? Compensation and benefits itu bukan sekedar gaji ya, tapi seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Secara umum dibagi dua. Yang pertama compensation, ini biasanya bentuknya berupa uang. Kemudian yang kedua benefits, ini biasanya bentuknya fasilitas atau non tunai. Dan yang perlu diingat, karyawan tidak hanya melihat berapa besar, tapi juga apakah ini adil. Masalah umum di SME. Di banyak SME biasanya seperti ini. Gaji ditentukan berdasarkan feeling, kemudian tidak ada struktur yang jelas, kemudian tidak terkait dengan kinerja, dan pada akhirnya karyawan membandingkan satu sama lainnya. Kemudian muncul rasa tidak adil dan engagement menurun. Dengan sistem yang tepat, insya Allah karyawan merasa dihargai, lebih termotivasi, dan perusahaan juga bisa lebih sustainable. Cara menyusun compensation and benefits. Ini versi simple untuk SME. Sekarang bagian paling penting yaitu gimana menyusun sistem yang simple tapi adil. Saya kasih 3 langkah praktis. Step 1, buat struktur gaji sederhana. Contoh, untuk level staff misalnya range antara 3 sampai 5 juta. Kemudian untuk level senior staff range antara 5 sampai 7 juta. Kemudian untuk level supervisor range antara 7 sampai 10 juta. Tidak harus sempurna, yang penting ada range dan konsistensi. Step 2, kaitkan dengan performance. Misalnya, ada insentif untuk sales, atau ada bonus berdasarkan pencapaian. Ini penting supaya karyawan perform dapat lebih, dan karyawan yang tidak perform terdorong untuk improve. Step 3, tambahkan benefit yang relevan. Contoh, BPJS, cuti, tunjangan makan, tunjangan transport, atau lingkungan kerja yang nyaman. Tidak harus mahal, yang penting relevan dan dirasakan manfaatnya oleh karyawan. Contoh sederhana, contohnya untuk posisi sales. Misalnya gaji pokok sesuai range, kemudian ada insentif, ini berdasarkan penjualan, kemudian ada bonus, ini jika target tercapai, kemudian ada benefit juga. Misalnya ini BPJS atau uang makan. Jadi simple, tapi jelas dan adil. Jadi teman-teman HRD, compensation and benefits itu bukan soal mengeluarkan uang, tapi soal bagaimana kita menghargai kontribusi karyawan secara adil. Dan kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah bukan hanya karyawan yang berkembang, tapi bisnis kita juga akan tumbuh dengan sehat. Dan sebagai penutup dari sesi video saya ini, saya sudah merangkum semua materi yang kita bahas dalam bentuk e-book, yaitu Manual HRD Jilid 1 dan 2, yang berisi panduan praktis bagi teman-teman HRD untuk mengolah SDM secara profesional. Dan ini merupakan versi detailnya dari seluruh materi video kita. Silakan teman-teman HRD download secara gratis. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal untuk membangun sistem HR yang lebih baik, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.